Seleksi paduan suara dan aku ketolak. Berhasil membuat orang lain tuh bahagia. Di tengah-tengah nyanyi aku pingsan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Jadi ketemu lagi nih sama aku, Salwa, sebagai host yang akan menemani kalian pada hari ini. Dan aku tentunya nggak sendiri nih teman-teman. Aku bawa narasumber kita yang keren, yaitu... Halo semuanya, nama aku Diva. Aku dari SMA Negeri 13 Semarang. Halo Diva. Halo Salwa. Gimana kabarnya hari ini nih? Baik banget, apalagi diundang di podcast PMI Jateng kan, aku jadi makin semangat. Makasih ya Dev udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol di sini. Jadi teman-teman, aku dan Diva di sini akan berbagi pengalaman Diva nih, gimana rasanya merintis karir di usia muda dan pada masa sekolah. Jadi, Div awalnya tuh bakat dalam dunia musik itu tuh awalnya tuh karena emang kamu tuh udah punya passion di situ atau kamu tuh minat kayak ya udah belajar dulu gitu. Kalau di musik ya terkhususnya itu karena menurut aku, karena aku udah punya bakat sih. Karena aku dari kecil itu emang udah suka nyanyi-nyanyi sama mamaku dari kecil, yang belum kenal teknik dan belum kenal ilmunya, tapi aku udah nyanyi aja pokoknya, udah pede aja dan udah suka. Jadi aku mengembangkan baru setelah itu. Berarti emang udah disupport sama orang tua ya dari awal. Dari awal udah disupport. Musisi yang kamu suka waktu kecil tuh siapa sih Div yang jadi inspirasimu sampai sekarang? Waktu kecil aku suka nonton Michael Jackson. Oh iya, itu keren banget sih. Aku nonton Michael Jackson, jadi kayak dengan khasnya dia yang sepatunya mundur-mundur itu keren banget. Itu keren banget. Kalau sekarang nih, kira-kira jadi inspirasimu di dunia musik Indonesia apa di luar? Dua-duanya boleh. Kalau di Indonesia udah sangat jelas ya, mungkin terlihat dari selera musikku, aku suka Agnes Monica. Oh, iya, dari kecil juga sih. Aku suka Agnes Mo. Waktu kamu mikir ini tuh bisa jadi karir atau cuman hobi aja sih Div awalnya? Kayak ya udah deh, aku mau menekunin ini hanya sebagai hobi sampinganku, bukan yang berlanjut ke dunia karir gitu. Awalnya aku mikir ini hanya jadi hobi aja, kayak ikut ajang lomba, dapat sertifikat, bisa dibuat kuliah, bisa dibuat SMP, SMA, kuliah gitu kan. Jadi kayak anggap aja ini sebagai sertifikatnya aja gitu loh, imbal baliknya. Tapi ternyata aku masuk ke SMP, aku masuk ke SMA itu dipertemukan dengan orang-orang yang menganggap aku ini sebagai potensi besar. Kayak kamu sayang kalau cuman sebagai hobi tapi tidak bisa menghasilkan, why not kalau bisa menghasilkan kan. Jadi disitulah aku mulai merintis passionku ini sebagai karir yang menghasilkan. Gitu. Genre musikmu tuh sebenarnya apa sih Div? Pop banget sih. Aku anaknya pop banget. Dan aku merasa kalau aku lebih cocok nyanyi lagu yang mellow. Kalau disuruh nyanyi lagu yang kayak semangat gitu. Semangat itu kayak nggak cocok, tapi nggak tahu ya. Itu lebih nyaman aja sih aku. Cuman kan sekarang kan kayak ini kan kebanyakan yang trennya kan lagu galau dan itu benar-benar Jawa kan. Itu pernah coba nggak sih Div kamu buat nyanyi itu? Pernah. Aku pernah waktu zaman COVID-19, aku bikin konten-konten di Instagram, cover-cover tuh kan ada lagu Dalan Liane. Nah itu aku cover lagu itu, aku ubah jadi bahasa Indonesia. Aku suka kok lagu Jawa karena dia mellow dan kayak enak banget. Siapa sih yang nggak suka lagu Jawa di sini? Selera musikmu tuh sebenarnya kayak berubah-ubah atau tetap stabil di situ aja? Kalau selera musik, namanya selera itu bisa berubah ya. Tapi kalau aku sih tetap aja sama kayak aku kadang ada yang aku nggak suka, ya berarti aku nggak akan suka. Tapi aku kalau udah yang tipikal kayak gini berarti aku suka. Tapi untuk di dunia pekerjaan, karena aku kan juga mulai merintis sebagai penyanyi, terus menghasilkan itu kan kita nggak bisa milih kayak aku nggak suka genre ini, jadi aku nggak mau nyanyiin, nggak bisa. Gitu. Tapi kamu sendiri kalau di sekolah nih, kamu tuh biasanya kayak ikut paduan suara, terus ikut yang semacam band-band gitu nggak sih Div? Gak pernah. Oh nggak pernah. Fun fact-nya aku waktu SD pernah seleksi paduan suara dan aku ketolak. Udah ketolak padahal aku merasa kayak
aku kayak udah potensi banget nih, masa iya aku udah ikut lomba selalu waktu SD. Terus aku sama teman-temanku seleksi gitu kan, kayak teman-temanku nih nggak ada nyanyi tuh nggak ada, tapi mereka keterima. Enggak. Tapi baik yang bilang katanya emang tipikal suaraku tuh tipikal solo. Jadi kalau dinyanyiin bareng-bareng nanti aku terlalu dominan. Jadi aku merasa bener juga sih. Emang lebih enak di solo kalau aku. Kalau band gitu kamu pernah ikut nggak? Nggak pernah. Di sekolah kan biasanya ada ekstrakurikuler band, aku nggak pernah ikut. Nggak pernah sama kalau sekali. misal disuruh nyanyi itu mesti pernah. Oh iya, aku kalau disuruh nyanyi di sekolah, acara sekolah, kita waktu itu di acara SMP kan, Iya. aku menyanyikan lagu Islamik banget ya, itu aku sering tuh kayak gitu sampai Padahal beda sekarang. server gitu ya? Itu beda server, padahal aku Iya. servernya yang agak berbentuk itu lurus ke atas, lurus ke samping Iya, gitu. jadi ya itu balik lagi nggak bisa milih karena Iya. emang harus profesional kan. Betul. Sebenarnya tuh kamu tuh kalau nyanyi gitu lebih sering diiringin sama orang lain atau biasa ngiringin sendiri sedih kayak pakai gitar, pakai Sama orang lain, aku belum bisa, aku belum mahir main musik guys. Mau Tapi aku belajar pengen. nggak? Pengen. Pengen banget ya? Aku tuh udah sering belajar main gitar ya, karena yang menurut aku mudah tuh gitar, tapi ternyata Iya. susah. Daya ingatku tuh kayak gak sebanyak itu, bener-bener aku sangat pikun orangnya. tapi kita kalau misal melihat orang lain itu main gitar itu kayak gampang banget dan Iya. itu bagus banget mesti Iya. apalagi gitar listrik ya. Real. Aku tim akustik sih wah. Kalau akustik tuh kayak lebih romantis iya, terus gitu loh. lebih santai Iya. nadanya kan. Terus biasanya tuh kamu tuh ngebagi jadwal latihanmu itu sama sekolah itu gimana sih Div? Kayak biar nggak tabrakan. Kalau latihan ya, biasanya aku tuh ada rutin. Tapi ya by the way sekarang aku lagi cuti wah. Kalau latihan rutin. Cuman kalau les, kebetulan les aku bisa fleksibel. Tapi kegiatanku di luar latihan itu banyak, kayak ngisi acara ini, acara itu, acara ini. Kadang kayak gitu kan. Jadi untuk ngebagi waktunya, ya kamu tahu prioritas aja sih kalau aku, karena kalau sekolah itu kan ilmu dasar yang kita harus punya dan kita nggak akan dapat dimanapun selain di sekolah. Jadi mau nggak mau harus dikerjain, even jadwalnya mepet kayak kamu ngerjain min 1 hari sebelum dikumpulin, ya pokoknya tetap aja kerjain, intinya itu. Selain musik ini Div, kamu tuh ada nggak sih kayak ikut organisasi lain atau ikut Aku ikut OSIS di sekolah ya teman-teman ya. Gini-gini aku jiwa organisasi banget nih. Sama untuk sekarang aku lagi merintis untuk seleksi Duta Genre Kota Semarang. keren sih Doain ya itu, teman-teman. Div. Tapi pernah nggak sih Div kayak kamu tuh ngerasa duh nilaiku kok jadi turun nih gara-gara aku ikut ini, gara-gara aku terlalu fokus sama kerjaanku gitu. Pernah Banget ya. Pernah. Kebetulan aku juga bukan orang yang pintar secara akademik ya. Jadi emang passion orang kan beda-beda ya wah. Terus keluarga aku puji Tuhannya juga bukan yang nge-push banget kayak nilaimu harus 9, harus bagus gitu, enggak. Cuman minimal jangan jelek dan minimal kamu bisa mencapai tujuanmu gitu loh. Kayak nanti di kuliah aku kan harus negeri ya, diutamakan insya Allah. Maksudnya semoga gitu Iya. negeri. Jadi ya mau nggak mau di SMA aku harus effort dengan nilai bagaimana caranya aku bisa masuk ke universitas yang aku tuju. Tapi ada nggak sih Div kayak guru atau mungkin orang tuamu sendiri nih yang kayak udahlah kesampingin itu, mending kamu belajar dulu aja deh, orang nilaimu aja juga belum sempurna gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau guru sih nggak ada ya, cuman kalau orang tua bukan yang kayak udahlah nilaimu aja belum sempurna dikesampingkan dulu, enggak. Cuman lebih ke kayak sekarang diprioritaskan dulu yang sekolah. Iya. Karena aku kan udah kelas 3. Jadi prioritaskan dulu yang ada di depan mata, yang lainnya kamu sambil susul gitu. Iya sih. Karena memang kan kita kan juga masih pelajar ya Div, masih sekolah gitu. Menurutmu sekolah harusnya gimana sih Div mendukung siswa-siswinya ini buat yang berbakat musik di dunia musik gitu? Kalau di sekolah pasti udah ada guru musik kan wah. Iya. Nah, kalau menurut aku guru musiknya yang harus lebih aktif. Bagaimana cara? Karena guru musik tuh kadang bisa ngelihat, oh ini punya potensi, ini punya potensi. Nah, ketika ada anak murid yang punya potensi ya, gimana caranya untuk mencari celah agar anak itu bisa mengembangkan potensinya? Kayak misalnya ada info-info lomba ya dikasih. Terus kalau misal ada acara sekolah dikasih ruang untuk mengisi gitu. Itu kan jadi melatih anak muridnya kayak
semakin bangga dengan dirinya sendiri. Ternyata potensi aku tuh bisa berharga untuk orang lain, bisa jadi sesuatu yang wah untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan gitu. Bener juga sih Div, karena kalau misalnya siswa itu nggak dijawil dulu, itu tuh kadang tuh malu-malu dan mereka tuh juga bingung harus mulai dari mana, harus ngapain dulu gitu kan. Div, selama kamu merintis di dunia musik, aku tuh pengen tahu deh, kamu tuh pernah nggak sih nulis lagu gitu? Aku jujur kalau nulis lagu aku pernah, tapi kayak menurut aku aneh. Aneh kenapa? Aneh karena mungkin aku tidak bakat dalam menulis ya. Aku bakat dalam menyanyikan, tapi dalam mengarang sebuah lagu tuh Susah banget ya Div. itu susah loh. Dan aku merasa kayak kata-kata aku tuh gak cocok. Mungkin karena aku terlalu memikirkan yang relate dengan kehidupanku, tapi tidak memikirkan keestetikaannya gitu. Kayak harus lebih puitis lagi. Ya, itu susah jujur. Tapi kamu punya album kan? Aku punya single di SMP. Waktu aku masih SMP aku punya single, teman-teman. Spill dong singlenya tuh judulnya apa? Judulnya Hati Untukmu. Kalian bisa searching aja nanti di YouTube. Hati Untukmu Divanti Anugroho pasti muncul. Itu proses kamu nulisnya tuh gimana sih Div awalnya? Nah, itu aku gak nulis sendiri. Itu aku dicipta. Jadi yang menciptakan lagu itu tuh keyboardist yang waktu itu jadi kayak kerjasama sama aku, band aku gitu lah. Itu ada namanya Kak Yogi. Dia tuh memang handal banget dalam membuat lagu. Dia sangat keren teman-teman. Pokoknya semua lagu yang dia buat itu sangat relate, sangat mudah dicerna dan sangat ringan gitu loh. Karena yang dibutuhkan untuk orang-orang kayak anak muda kayak kita kan lagu-lagunya yang ringan tapi relate gitu kan. Betul. Dia jagonya, dia masternya. Gak terlalu puitis, karena menurutku yang terlalu puitis lebih susah dicerna buat kita tuh ngerti dan paham apa sih maknanya gitu. Real kan? sih, betul. Div, kadang kan kita kan denger suara kita sendiri aja tuh kadang tuh kayak malu gitu. Kadang kamu kalau bisa lagi ngedengerin suaramu sendiri yang ada di Spotify itu, kamu lebih ngerasa bangga, oh ya aku pernah nih nulis ini, atau lebih ke malu sih Div? Aku lebih ke malu jujur karena itu waktu aku masih SMP. Dulu waktu aku SMP dengerinnya yang kayak ih keren. Tapi semakin kesini semakin belajar banyak hal, semakin skillnya nambah, aku semakin malu yang kayak ih kok dulu gini banget ya. Tapi sometimes aku ngerasa aku keren juga ya di umur segitu udah bisa kayak gitu. Iya sih. Soalnya kamu kan juga udah nge-cover banyak banget lagu. Di pengalaman panggung yang paling berkesan itu tuh waktu kamu manggung di mana sih Div? Aku pengen tahu deh. Yang paling berkesan itu manggung aku yang terakhir di Balai Kota, acara Soto Vaganzanya Ibu Wali Kota. Keren Itu berkesan buat aku karena masyarakat di Kota Semarang ini kayak bener-bener antusias. Terus banyak adik-adik kecil, anak-anak kecil tuh yang tiba-tiba tuh kayak selesai aku nyanyi naik ke panggung, kakak cantik banget, boleh minta foto nggak? Itu menurut aku kayak ih aku berhasil membuat seleksi paduan suara dan aku ketolak, berhasil membuat orang lain tuh bahagia. Terus di tengah-tengah nyanyi aku pingsan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Jadi ketemu lagi nih sama aku, Salwa, sebagai host yang akan menemani kalian pada hari ini. Dan aku tentunya nggak sendiri nih teman-teman, aku bawa narasumber kita yang keren, yaitu Halo semuanya, nama aku Diva. Aku dari SMA Negeri 13 Semarang. Halo Diva. Halo Salwa. Gimana kabarnya hari ini nih? Baik banget, apalagi diundang di podcast PMI Jateng kan aku jadi makin semangat. Makasih ya Dev udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol di sini. Jadi teman-teman, aku dan Diva Iya, aku berhasil membuat orang lain tuh bahagia, buat penonton tuh ikut merasakan euforianya gitu. Ada nggak sih Div momen panggung lucu, kacau, kecewa gitu tuh waktu kamu tampil sampai bikin kamu tuh yang kayak aduh malu banget nih gitu? Aku waktu kelas 3 SD itu aku ikut, itu sebenarnya lomba terus aku pingsan di tengah-tengah aku nyanyi. Kenapa? Kamu lagi sakit? Iya, karena kebetulan aku lagi sakit teman-teman. Udah dipaksa untuk nggak boleh masuk sama mama, tapi aku pengen masuk karena aku ada lomba nyanyi. Pokoknya aku harus ikut gimana pun caranya. Karena emang udah seneng sama nyanyi. Terus di tengah-tengah nyanyi aku pingsan, tapi aku masih dapat harapan 3 waktu itu. Untungnya.
Tapi aku malu sih kayak aku jadi nggak maksimal. Itu konyol kan. Iya. Itu kayak ngapain datang sakit kamu maju jadi pingsan gitu loh, jadi nyusahin. Tapi tetap juara. Puji Tuhan masih tetap dapat ya. Iya. Teman-temanmu tuh reaksinya mereka tuh gimana sih, dia punya teman kamu gitu kan, kamu udah manggung sana sini, punya banyak punya lagu, punya sering cover lagu juga bahkan. Oh iya teman-teman, waktu itu aku sama Diva sempat main nih. Terus waktu itu Diva tuh nyanyi di kafe, dan itu tuh aku ngerasa kayak bangga banget karena semua orang tuh pada tepuk tangan gitu ya, Div. Nah, Kita kelar badminton ya. Iya. Terus kalau teman-temanmu yang lain itu gimana, Div? Bangga sih, jujur untuk lingkup kecil, teman-teman gue yang kecil tuh bangga. Tapi segala sesuatu tuh pasti ada resikonya, ada yang seneng dan gak seneng. Tapi untuk teman-teman yang kayak kamu, terus teman-teman yang lain tuh, puji Tuhannya bangga ya, dan appreciate gitu loh. Banyak banget bahkan yang sekarang masih streaming lagu aku. Bahkan lagu aku kan bukan yang booming banget ya, Iya. tapi masih banyak yang streaming. Aku berterima kasih sekali kalian suka dengan karya aku gitu. Tapi ada gak sih Div, momen dimana kamu tuh capek gitu loh, kayak latihan terus, dipaksa buat ngejob sana sini gitu, kayak capek, atau kamu tetap happy karena memang udah passion? Happy. Aku lebih baik capek karena ngapa-ngapain daripada capek nggak ngapa-ngapain, bener nggak sih? Kayak kamu pusing karena ngapa-ngapain tuh kayak, aku udah seharian ini hektik Udah nih, ngelakuin, gitu iya, kan. udah Daripada kamu pusing karena kamu diem aja nggak ngapa-ngapain. ngapain, iya. Tapi resikonya kalau udah kayak gitu tuh biasanya sampai rumah udah capek, udah bad mood. Itu sih, itu yang sering diprotes sama orang-orang rumah. Maaf ya mama papa. Kadang kalau aku udah sampai rumah tuh kadang energinya udah nol. Iya, Udah habis gitu. pulang sekolah aja itu udah nol, apalagi harus menghadapi event-event yang di sana Berinteraksi sini. dengan banyak orang, senyum di depan banyak orang, padahal di dalam hati itu udah kayak ngos-ngosan, aku capek gitu. Tapi kamu pernah gak sih Div kayak ragu pengen ngambil dunia musik ini? Enggak, enggak. Karena memang udah suka ya dari Aku kecil. suka. Berarti kamu tuh dari kecil tuh emang udah sering ini ya Div, ikut lomba sana sini gitu. Dari kecil aku punya impian untuk bisa tampil di panggung besar, dan mulai bertahap, mulai tercapai bertahap di umur aku yang segini gitu. Menurutmu media sosial tuh seberapa penting sih Div buat karir kamu? Penting banget. Penting Karena banget. di era digital sekarang tuh Iya. kalau Kalau nggak ada medsos kita mau di mana? Nggak ada Itu yang kenal ya? image pertama orang-orang, kayak first impression tuh bisa dilihat dari media sosial kita kan. Jadi berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial dan seestetik mungkin ya di media sosial kalian. Tapi jangan sampai nggak aktif, karena orang lain itu butuh tahu kayak, prestasi kamu udah sampai mana, kegiatan kamu Iya. udah sampai mana, kegiatan kamu sejauh apa gitu. Perasaanmu waktu orang yang kamu tuh nggak kenal terus tiba-tiba nyamperin kayak, Kak Diva aku seneng banget sama suara kamu, Kak Diva aku tuh fans gitu. Aku senang, tapi aku malu. Itu sering terjadi di SMP ya, karena awal-awal aku bikin single itu di SMP, dan SMP 16 tuh bener-bener support banget ya, bener-bener kayak apapun yang dilakukan oleh murid-muridnya mereka sangat bangga. Jadi waktu itu sering banget lagu aku disetel di sekolah. Waktu setiap ada acara ya di Iya, tahu aja nih ya host kita. Terus adik-adik kelas tuh banyak yang kayak kadang kalau ketemu kayak Kak Diva, atau lebih seringnya di Instagram komen yang kayak, Kak Diva kapan cover lagi, suaranya bagus banget, Kak Diva cantik banget gitu kayak memuji karena mereka tuh emang suka karyanya gitu. Padahal secara personality nggak kenal. Secara dekat ini kayak aku nggak tahu dia siapa, dia nggak tahu aku siapa, tapi hanya just by cover dia udah suka gitu. Karena balik lagi ya dari Sosial media tuh sosial penting. media, iya. Kan ini kan sekarang kan kamu kan udah menjadikan musik itu sebagai kerjaan ya Div, maksudnya kayak kerjaan sampingan gitu kan, di waktu luangmu gitu. Dulu kamu tuh merasa nggak sih Div, musik itu setelah kamu jadiin pekerjaan dan hanya sekedar hobi, itu perbedaannya apa sih Div? Kalau musik sebagai pekerjaan dan sebagai hobi itu beda. Karena kalau sebagai hobi ya, kalau menurut aku hobi aku musik. Ya aku pokoknya dengan apa yang aku mau aja. Misal aku nggak suka genre ini, ya udah aku nyanyi ini genre yang aku suka. Tapi kalau kamu udah memasukkan musik ke dalam dunia pekerjaan, itu kamu harus berinteraksi dengan banyak orang dan berusaha memenuhi ekspektasi banyak orang. Orang lain suka lagu ini, suka genre ini, mau gak mau kamu harus bisa.
Iya kan, jadi kita nggak bisa sesuka kita. Kita harus mengabdikan apa yang kita bisa untuk membuat orang lain suka. Iya. Kamu pernah nggak sih, Div, merasa kehilangan sesuatu dari masa sekolah karena terlalu fokus musik? Kayak kamu tuh jadi kehilangan waktu sama teman-teman, kamu jadi kehilangan banyak. SMA ini sih aku kerasa, tapi untuk sekarang karena aku udah lagi cuti untuk fokus ke akademi, jadi aku mulai udah mulai merasa lagi lah sama teman-teman. Kalau dulu tuh aku sering banget izin, guys. Jadi yang kayak kadang tuh ada project apa di sekolah, ada kegiatan apa tuh ketinggalan. Jadi keharmonisan sama teman-teman di kelas tuh kayak nggak sehangat itu gitu. Berarti kayak ngerasa jauh, terus ketinggalan materi pelajaran gitu ya? Iya, jujur iya. Tapi dibantu sih sama guru ya, karena mungkin guru juga tahu kalau orang itu punya kemampuannya masing-masing. Kan kamu kan masih muda nih, Div, berkarya di dunia musik pada usia yang sekarang kan masih muda banget. Nah, itu tantangan terbesar di dunia musik tuh apa sih, Div? Menanggapi orang lain, menurut aku. Karena apa? Kayak kalau lagi nyanyi tuh gini, kita kalau lagi nyanyi kan kita nggak tahu audiensnya umur berapa, mereka gimana. Kalau ibu-ibu itu udah kayak aduh udah capek deh, aku rasa pengen angkat tangan, bagaimana aku harus mengasihkan ibu-ibu. Aku tuh sulit, sumpah ya, beneran. Cara untuk kita bisa membuat audiens itu berinteraksi dengan nyaman sama kita tuh sulit. Itu sih. Sama ada satu lagi, ini menurut aku sebenarnya ini bakat, karena nggak setiap orang tuh bisa mudah bergaul dengan lingkungan yang baru. Iya, betul. Itu harus dimiliki sama musisi, apalagi di usia muda kayak aku. Karena kita kayak aku nih, lingkungannya yang di Senopati Band, yang di Pemkot itu kan orang-orangnya udah tua, udah berkeluarga, udah jauh sekali umurnya sama aku. Bagaimana aku harus bisa menjaga kesopanan, menjaga cara aku bersikap tapi tetap asik. Iya. Itu kan sulit ya. Menyesuaikan tempat ya dia. Menurutmu hal paling berharga yang kamu pelajarin di perjalanan musikmu tuh apa sih, Div? Hal yang berharga ya, aku bisa memandang dunia itu lebih luas lagi. Yang kayak kadang orang yang literally bermusik itu banyak faktor ya, entah karena ada orang yang bermusik itu karena dia pengen mencurahkan hatinya, ada yang benar-benar kayak dia nggak punya jalan lain selain bermusik untuk mencari uang, ada juga yang kayak bermusik ini karena dia lagi sama teman-teman ya, have fun apa segala macam. Jadi musik itu tuh menurut aku pandangannya sangat luas. Jadi kalau ada orang yang bilang kamu bermusik kamu nggak bisa ngapa-ngapain, itu salah banget. Di musik itu tuh kalian bisa dapat apapun, menurut aku banyak hal luas. Karena sekarang kan juga anak muda yang sekarang kan butuh lagu yang sesuai sama keadaan dan kondisi mereka kan. Iya. Impianmu di jangka panjang mengenai dunia musik tuh apa, Div? Aku pengen dikenal banyak orang dengan apa yang aku bisa sih. Untuk sekarang, aku bukan kuliah, nanti aku ambil di dunia musik, enggak. Wah, by the way, aku tetap ambil di bidang lain. Tapi di bidang lain itu bagaimana musik yang aku udah jalani sejak aku kecil ini tetap berjalan di kemudian hari di depan. Jadi orang itu kenal aku nggak cuma karena aku bisa bermusik, tapi memang aku berpotensi, aku berprestasi, dan aku memang kayak layak untuk dikenal oleh banyak orang gitu. Div, ada nggak sih pesan-pesan buat seorang pelajar kayak kita nih sekarang yang masih ragu buat terjun ke dunia musik? Yang kata pertama yang aku bisa ucapin, jangan ragu. Kenali potensi kamu, kenali diri kamu. Terus jangan terlalu memikirkan orang lain, coba fokus dengan apa yang kamu bisa. Dan kamu harus kenal diri kamu mampu atau tidak. Sampai di mana kemampuanmu itu, lalu cari celah, cari cara bagaimana kamu bisa mengembangkan. Kayak di sekolah ya, berarti bagaimana caranya kamu bisa mengembangkan itu di dunia sekolah. Mendekatilah dengan guru musik. Mendekati itu maksudnya dengan hal yang baik ya. Maksud aku kayak ya bagaimana potensimu itu bisa dikenal oleh guru musikmu agar guru musikmu bisa membantu. Itu dari lingkup yang kecil. Dari lingkup yang lebih besar mungkin kamu bisa bikin aja cover-cover mandiri. Kayak belajar itu banyak teman-teman, dan semua itu nggak ada yang langsung sempurna. Nggak ada yang langsung bagus. Jadi bertahap, nggak apa-apa, karena nggak semua lingkungan itu bisa menerima apa pencapaian kita dengan baik dan apa proses kita dengan baik kan. Tapi kamu harus bisa kuat mental dan kamu percaya kalau diri kamu mampu. Ya udah, tahan aja sama tekanan-tekanan yang di luar. Buktikan kalau kamu mampu dengan proses kamu
kamu kalau bisa berhasil gitu. Karena kalau misalnya udah passion dan ngerasa kita cocok di situ, mau sesulit apapun kita belajar, itu mesti dengan perasaan yang seneng nggak sih, Div? Iya, ngelakuin apapun yang menurut orang lain susah tapi ternyata itu passion kita dan itu membuat kita bahagia tuh nggak akan ngerasa sulit, nggak akan kerasa beban dan tidak akan menjadi tekanan. Oke, makasih ya Div buat Makasih, kita udah Salwa. ngobrol-ngobrol hari ini. Aku seneng banget nih Div bisa tahu pencapaian-pencapaian kamu dan aku bisa tahu banyak nih tentang musik. Ternyata tuh musik tuh nggak stuck di situ-situ aja ya. Ternyata Iya. tuh musik tuh luas banget dan bisa jadi tempat buat kita berkeluh kesah, cerita dan bisa jadi suatu pekerjaan yang menghasilkan untuk kita yang masih seorang pelajar ini. Itu kan jadi sampingan kegiatan kita ya. Aku punya pesan-pesan boleh nggak Wah? Boleh banget. Buat anak-anak muda yang ada di kota Semarang khususnya, menurut aku Semarang itu kota yang damai dan kota yang suportif. Jadi jangan ragu untuk memulai apapun di bidang apapun, karena nggak ada orang yang berhasil kalau kamu nggak mau coba berproses. Iya. Seberat apapun prosesnya dijalanin aja, karena kalau kamu yakin dan kamu mampu, kamu pasti bisa. Gitu. Oke. Makasih banyak ya Diva udah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan kamu. Salwa. Aku udah Happy sibuk banget. kok, ini aku happy loh ini. Banget sih teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja sesi ngobrol-ngobrol kita bareng Divantia. Dan sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih ya Div. Terima kasih. Iya, aku berhasil membuat orang lain tuh bahagia, buat penonton tuh Iya. ikut merasakan euforianya gitu. Ada nggak sih Div momen panggung lucu, kacau, kecewa gitu tuh waktu kamu tampil sampai bikin kamu tuh yang kayak aduh malu banget nih gitu. Aku waktu kelas 3 SD itu aku ikut, itu sebenarnya lomba terus aku pingsan di tengah-tengah aku nyanyi. Kenapa kamu lagi sakit? Iya, karena kebetulan aku lagi sakit teman-teman. Udah dipaksa untuk nggak boleh masuk sama mama, tapi aku pengen masuk karena aku ada lomba nyanyi. Pokoknya aku harus ikut gimana pun caranya. Karena emang udah seneng Iya. sama nyanyi. Terus di tengah-tengah nyanyi aku pingsan, tapi aku masih dapat harapan 3 waktu itu. Untungnya. Tapi aku malu sih kayak aku jadi nggak maksimal. Itu konyol kan. Iya. Itu kayak ngapain datang sakit kamu maju jadi pingsan gitu loh, jadi nyusahin. Tapi tetap juara. Puji Tuhan, masih tetap dapat ya. Iya, teman-temanmu tuh reaksinya mereka tuh gimana sih Div punya teman kamu gitu kan, kamu udah manggung sana sini, punya banyak punya lagu, punya sering cover lagu juga bahkan. Oh iya teman-teman, waktu itu aku sama Diva sempat main nih. Terus waktu itu Diva tuh nyanyi di kafe dan itu tuh aku ngerasa kayak bangga banget karena semua orang tuh pada tepuk tangan gitu ya Div. Nah, Kita itu- kelar badminton ya? Iya. Terus kalau teman-temanmu yang lain itu gimana Div? Bangga sih, jujur untuk lingkup kecil, teman-teman gue yang kecil tuh bangga. Tapi segala sesuatu tuh pasti ada resikonya, ada yang senang dan gak senang. Tapi